Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pada kesempatan ini ilmu Islam dan budaya Jawa akan menyampaikan yang terkait dengan masyarakat Jawa pada bab 3 halaman 29. Siapa yang disebut dengan masyarakat Jawa? Kalau secara geografis namanya Jawa itu adalah sebuah kepulauan, pulau ya, yang disebut dengan Pulau Jawa. Di Indonesia ada banyak pulau seperti Pulau Sumatera ya, itu di bagian barat Indonesia. Ada Pulau Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Kalimantan, Sulawesi, dari Sabang sampai Merauke, pulau cukup banyak sekali. Sedangkan Pulau Jawa dikelilingi oleh Selat Sunda di bagian barat, Laut Jawa di bagian utara, Selat Madura dan Selat Bali di bagian timur, serta Samudra India di bagian selatan itu sendiri. Jadi Pulau Jawa ini termasuk pulau yang terbesar ke-13 di dunia. Sedangkan kondisi geografisnya hampir seluruh Pulau Jawa ini berasal dari vulkanik yang meliputi 38 pegunungan, berupa diantaranya adalah gunung berapi aktif ya. Jadi kalau di Pulau Jawa ini dari selatan itu dikelilingi oleh sabuk yang disebut dengan sabuk api ya. Makanya di pulau ini termasuk yang paling banyak gunung berapi. Gunung berapi tertinggi di Jawa adalah Gunung Mahameru yang disebut dengan Gunung Semeru di daerah Jawa Timur. Memiliki ketinggian 3.676 meter. Gunung berapi yang paling aktif di Indonesia juga terletak di pulau ini, yaitu Gunung Merapi di Yogyakarta, yang kasus Mbah Marijan meninggal saat Gunung Merapi ini meletus. Ini Gunung Merapi di Yogyakarta termasuk paling aktif. Gunung berapi paling aktif itu bisa mengeluarkan pasir, batu-batuan yang cukup banyak. Nyatanya itu termasuk juga bermanfaat bagi pembangunan ya. Ini Gunung Merapi yang paling aktif itu tingginya 2.968 meter. Pulau Jawa dari sisi kependudukan termasuk yang paling padat jumlah penduduknya di Indonesia. Luas pulau ini sekitar 139.000 km persegi. Memiliki jumlah penduduk 57,49% dari total jumlah penduduk di Indonesia. Jadi kalau di total jumlah penduduk di Indonesia itu sekian ya, hampir 60%-nya itu yang paling padat, yang paling banyak itu adalah di Pulau Jawa. Makanya di sini rumahnya kecil-kecil, pet-petan ya. Rumah sederhana, sesak sekali, RSSS. R-nya cukup banyak sekali. Sungai yang terpanjang di Pulau Jawa adalah Bengawan Solo, hampir 600 km, yang berasal dari Gunung Berapi Lawu, Jawa Tengah di Karanganyar, atau yang disebut dengan Tawangmangu itu, mengalir ke Laut Jawa ke sekitar Surabaya, Jawa Timur. Kalau dari sisi geografis ya. Karena kalau dilihat dari sisi geografis saja ini tidak mencerminkan bahwa Pulau Jawa ini adalah suku Jawa, karena di Pulau Jawa ini banyak suku. Karena
daerah Jawa Barat, misalkan Jakarta itu Betawi. Kemudian Banten itu ada suku tersendiri. Kemudian ada Jawa Barat itu Jawa Barat, Cirebon, Tasikmalaya, Garut dan lain sebagainya itu suku Sunda yang kebanyakan, Bandung dan seterusnya. Dan tidak mutlak bahwa yang ada di Pulau Jawa ini adalah suku Jawa semuanya. Kemudian bahasa Jawa. Bahasa Jawa adalah bahasa yang digunakan penduduk suku Jawa terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bahasa Jawa juga dipakai di beberapa bagian provinsi Banten, terutama di Kabupaten Serang dan Tangerang. Jawa Barat khususnya kawasan pantai utara terbentang dari pesisir utara Karawang, Subang, Indramayu, dan Cirebon. Ini juga banyak menggunakan bahasa Jawa. Walaupun bahasa Jawa yang campur Sunda, agak kasar gitu dibandingkan dengan bahasanya orang Solo, Jogja, dan sekitarnya. Demikian pula penduduk Jawa yang berpindah ke Malaysia turut membawa bahasa dan kebudayaan Jawa ke Malaysia, sehingga terdapat kawasan pemukiman mereka yang dikenal dengan nama Kampung Jawa. Karena banyak sekali TKI, Tenaga Kerja Indonesia, TKW yang dari Pulau Jawa kemudian menetap di sana. Di sana ada perkampungan yang namanya Kampung Jawa. Bukan kampung Indonesia, tetapi Kampung Jawa. Di Suriname juga terdapat suku Jawa yang tetap aktif menggunakan bahasa Jawa. Ya, saya dulu pernah ada teman di pondok pesantren Kerapia itu juga dari Suriname yang pintar bal-balan. Dia pintar sekali menggunakan bahasa Jawa. Karena Pak kampung di situ menggunakan bahasa Jawa yang sekarang sudah mulai tidak halus lagi bahasanya. Tidak asli ya. Karena campur dengan bahasa Inggris dan bahasa Belanda. Bahkan jumlah mereka mencapai 15% dari penduduk secara keseluruhan di Suriname. Demikian pula di Kaledonia Baru, bahkan sampai kawasan Aruba dan Curaçao serta Belanda terdapat perkampungan etnis Jawa. Sebagian kecil bahkan menyebar di Pulau Guyana Prancis dan Venezuela. Demikian pula kalau kita ke Arab Saudi, karena orang Jawa dulu banyak belajar di sana, mukim di sana. Ya. Kemudian di Arab Saudi itu ada komunitas masyarakat Indonesia, tetapi mereka menyebutnya dengan Ribatul Jawiyin. Ini kan mereka datang ke sana sebelum kemerdekaan, sehingga tidak mengenal Indonesia, tetapi yang dikenal adalah Jawa. Meskipun mereka datang dari Minangkabau, ya misalkan Syekh Al-Khatib Al-Minangkabawi. Dari Minangkabau dia masuk di Ribatul Jawiyin. Ya, ribat itu adalah perkampungan, al-hayy ya. Di kawasan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, suku Jawa dengan tetap aktif berbahasa Jawa tersebar di beberapa wilayah di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan seterusnya. Karena ini faktor dari transmigrasi, sehingga ada komunitas-komunitas transmigran yang mereka masih tetap menggunakan bahasa Jawa meskipun di Sumatera, di Papua, di Kalimantan, Sulawesi, dan seterusnya. Ini dulu yang gerakan transmigrasi zamannya Orde Baru. Mereka tinggal dan menetap disebabkan program transmigrasi, penyebaran agama, berdagang, bertugas, dan lain sebagainya. Samping juga termasuk yang pengembara yang cukup potensial, ya itu adalah suku dari Sulawesi, ya Sulawesi, ya. Suku Bugis itu di mana-mana ada. Kalau di Padang atau Sumatera orang Padang itu kemana-mana, termasuk juga suku Madura, ya, karena proses perdagangan mereka tinggal di beberapa daerah. Bahkan di Surakarta sendiri ada komunitas atau perkampungan Madura, Banjar, Madura, Kampung Pecinan, Kampung Arab, dan seterusnya. Kalau kita melihat dari bahasa Jawa itu mempunyai stratifikasi tingkatan. Istilah Jawanya undok usuk.
sebagai alat komunikasi dan upaya menghormati lawan tutur mita bicara. Stratifikasi tingkatan bahasa dipergunakan didasarkan tingkat dan status sosial yang meliputi ada yang namanya bahasa yang kasar, ada yang bahasa setengah halus, ada yang halus sekali sampai orang nggak paham. Kalau orang berbicara maka disebut dengan bahasa nguku lugu. Ada nguku alus, ada kromo madyo. Kromo madyo itu ya tengah, ya, madyo itu tengah. Kalau nguku itu bagian paling bawah, ya. Bahasa percakapan sehari-hari dengan orang yang sudah dikenal dengan baik itu biasanya pakai bahasa nguku. Ada di atasnya itu kromo madyo lugu, kromo andap, ya. Ada kromo yang 5, ada kromo alus yang disebut dengan kromo inggil. Ini ada di dalam buku ini kita petakan menjadi 5 stratifikasi, 5 tingkat. 5 tingkat itu satu nguku lugu sama nguku alus. Yang kedua adalah nguku alus, yang ketiga kromo madyo atau disebut dengan bahasa yang lugu. Ada yang keempat kromo andap. Yang kelima kromo alus atau yang disebut dengan kromo inggil. Nguku lugu adalah salah satu tingkatan bahasa dalam bahasa Jawa yang umum dipakai di kalangan orang Jawa. Biasanya orang menghindari pemakaian bahasa ini karena berbicara dengan orang yang dihormati. Kalau berbicara dengan orang yang dihormati lebih tua nggak boleh menggunakan bahasa ini. Biasanya orang yang lebih tua kepada yang lebih bawah itu boleh. Bahasa ini tergolong bahasa rendah. Disebut dengan bahasa kasar yang sering dipergunakan sebagai alat komunikasi sederajat antar anak dengan anak sebaya, konco sak kelas, ya. Pertemanan yang memiliki hubungan yang akrab, dan orang tua yang lebih kepada yang lebih muda. Misalkan begini, yen mung koyok ngono wae aku ya iso. Jika cuman seperti itu saja saya juga bisa. Itu kromo andap, ya. Nguku kok kromo, nguku lugu bukan kromo, ya. Yen mung koyok ngono wae gue ya iso. Jika cuma seperti itu saja kamu ya bisa. Itu bahasa-bahasa yang dipakai dalam pergaulan anak sebaya, ya. Atau orang tua kepada yang lebih muda. Walah kalau ngono wae aku ya iso. Itu dipakai. Sekarang yang lebih tingkat di atasnya lagi. Itu yang disebut kromo alus, nguku alus. Nguku tapi alus. Adalah bentuk bahasa unggah-ungguh yang di dalamnya bukan hanya terdiri atas kosakata nguku dan netral saja, melainkan juga terdiri atas kosa atau kromo inggil, kromo andap bawah, atau kosakata kromo yang muncul di dalam ragam ini. Sebenarnya hanya digunakan untuk menghormati mitra wicara. Tadi ya contohnya kalau kromo nguku lugu, yen mung koyok ngono wae aku ya iso. Yen mung koyok ngono wae kuwe ya iso. Yen mung koyok ngono wae dheweke ya iso. Dheweke itu dia. Kalau contoh yang kromo atau nguku alus, bukan kromoan. Nguku alus contohnya begini. Pinginane Pak D tindak mrene. Kemarin dulu paman ke sini. Ini yang disebut dengan nguku tapi alus. Tapi menggunakan kata-kata tindak. Ini menyebutkan Pak D. Pak D itu orang yang lebih tua. Winginane Pak D tindak mrene. Ini contoh kromo nguku sing alus. Kromo madya, kromo yang lugu. Kromo itu tingkatan tengah, ya. Kromo madya adalah suatu bentuk ragam kromo yang kadar kehalusannya rendah. Namun jika dibandingkan dengan nguku alus,
ragam kromo madya tetap menunjukkan kadar kehalusan dalam berkomunikasi. Niki sandale sing pundi sing ajeng dijolke. Sandal ini yang mana yang akan ditukarkan? Ini termasuk sudah menggunakan bahasa kromo. Niki itu iki. Ya, sandale sing pundi. Pundi ya, sing ajeng diijolake. Sandal ini yang mana yang akan ditukarkan? Mbak jenengan wau dipadosi bapak. Ya. Jenengan wau dipadosi bapak. Ini termasuk kromo madya. Sekarang yang kromo andap. Kromo andap yaitu bentuk kromo yang digunakan untuk menghormati lawan bicara dengan cara merendahkan diri sendiri. Contoh, bapak kajengi sowan maring griyane panjenengan. Bapak supaya berkunjung ke rumah Anda. Jadi bapak kajengi sowan, ya, kersane nek kersane kan kromo inggil. Ya. Bapak kajengi sowan maring griyane jenengan. Ini termasuk bahasa yang kromo andap. Sekarang kromo alus, kromo inggil. Ya, bentuk unggah-ungguh bahasa Jawa yang semua kosakatanya terdiri atas kromo dan dapat ditambah dengan kromo inggil atau kromo andap. Contohnya begini. Arta punika kedah dipun lintokaken wonten bank ingkang dumunung ing kitha. Uang ini harus ditukar di bank yang berada di kota. Jadi kalau kromo inggil yang disebut dengan kromo alus, semuanya kosakatanya menggunakan bahasa kromo. Tapi kalau kromo madya sama kromo andap itu biasanya menggunakan campuran. Ini yang penting bagi kita semuanya. Terima kasih. Besok kita akan lanjutkan lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.